Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Effendi. Di sini saya ingin menyampaikan video pembelajaran tentang teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dari teks negosiasi yaitu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Pertanyaan pemantik dari teks negosiasi. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kegiatan negosiasi? Yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi? Yang ketiga, apa ciri-ciri atau karakteristik teks negosiasi? A. Menyimak informasi atau pesan dalam teks negosiasi. Definisi dan karakteristik teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Macam-macam karakteristik teks negosiasi, yaitu ada 6 macam. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak atau lebih. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah atau mencari jalan tengah. Yang keempat, mengarah pada tujuan praktis. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keenam, memiliki keterkaitan dengan rencana yang belum terjadi. Bentuk penyajian teks negosiasi. Bentuk penyajian teks negosiasi yang sering digunakan adalah bentuk dialog dan bentuk cerita pendek. Bentuk teks negosiasi dialog merupakan kalimat langsung, sedangkan negosiasi bentuk cerita pendek merupakan perpaduan antara narasi dan dialog. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi tentang salam, sapaan, pernyataan untuk mengawali pembicaraan. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan berisi tentang keinginan, harapan yang diajukan untuk disetujui. Yang ketiga, penawaran. Inti dari kegiatan negosiasi. Proses tawar-menawar di antara kedua belah pihak. Yang keempat, berisi kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Yang kelima, penutup. Akhir dari proses negosiasi biasanya berupa ucapan terima kasih dan salam. B. Mengevaluasi isi teks negosiasi dan membandingkannya dengan teks lain. Mengevaluasi isi teks negosiasi. Mengevaluasi isi teks negosiasi berarti melakukan penilaian terhadap teks negosiasi berdasarkan karakteristik dan struktur teks negosiasi itu sendiri. Penilaian yang dilakukan terhadap isi teks negosiasi berfokus pada bagian pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Langkah-langkah melakukan evaluasi teks negosiasi dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks negosiasi dengan seksama
memahami isi pengajuan, penawaran, dan permintaan. Yang ketiga, mencermati penggunaan bahasa. Yang keempat, menentukan kelebihan dan kekurangan teks. Membandingkan teks negosiasi dengan teks lain, yaitu aktivitas membandingkan suatu teks dengan teks lainnya bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan teks, sehingga Anda akan mengetahui karakteristik, fungsi, dan tingkat efektivitas kedua teks. Karakteristik surat penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya mengikuti kaidah surat resmi. Yang kedua, berisi penawaran produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, menggunakan bahasa resmi. Yang keempat, bersifat persuasif. C. Memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Teks negosiasi menggunakan ragam bahasa non-resmi dan santun. Teks negosiasi menggambarkan aktivitas tawar-menawar, perundingan, atau pemecahan masalah untuk mencapai kesepakatan yang terjadi di kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Kaidah kebahasaan teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi tuturan pasangan. Yang kedua, mengandung pronomina. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Yang keempat, menggunakan kalimat deklaratif. Yang kelima, menggunakan kalimat interrogatif. Yang keenam, menggunakan kalimat persuasif. D. Menulis teks negosiasi secara kreatif dan aplikatif. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti akan menjumpai situasi yang membutuhkan negosiasi. Setelah Anda memahami struktur, bentuk, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi, Anda diharapkan mampu menulis ide atau gagasan yang dimiliki menjadi sebuah teks negosiasi secara kreatif dan aplikatif. Langkah-langkah yang diterapkan dalam menulis teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau topik teks negosiasi. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang ketiga, menentukan perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Yang keempat, menentukan kesepakatan yang dicapai. Yang kelima, menyusun kerangka teks negosiasi. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi utuh. Yang ketujuh, melakukan penyutingan. E. Mempresentasikan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Bermain peran merupakan sebuah aktivitas pembelajaran yang dilakukan dengan cara mendramatisasikan sebuah situasi atau peristiwa serta tingkah laku, nilai, dan tuturan para tokoh dalam situasi atau peristiwa tersebut. Berikut langkah-langkah bermain perang yang terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama, pra-pementasan. Pra-pementasan tersendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahap persiapan. Memilih naskah, memilih pemain, mempelajari naskah. Tahap yang kedua yaitu tahap latihan. Tahap latihan terdiri dari 5
macam. Yang pertama, latihan membaca, latihan blocking, latihan karya, latihan pelicin, dan latihan umum. Dua, pementasan. Pementasan adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan melakukan sebuah cerita atau naskah berdasarkan latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Pementasan merupakan puncak dari hasil latihan yang ditempuh selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan lamanya. 3. Pasca pementasan. Dalam pasca pementasan akan diadakan penilaian-penilaian terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam bermain peran, seperti kinesik atau gerak tubuh, intonasi, vokal, dan ekspresi dari tokoh. Demikian adalah video pembelajaran tentang teks negosiasi. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di pembelajaran-pembelajaran pada sekolah kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.